Meski pamornya tak setenar pelecing kangkung, nyatanya saat perang, beberuk terong jadi primadona tersendiri. Sajian beberuk terong dinilai mempunyai kesegaran layaknya sambal, namun dengan tampilan berbeda. Bahannya sendiri cukup mudah, hanya terong hijau, cabai, kacang panjang, tomat, bawang merah, dan terasi lombok. Ini dia yang dari tadi kita bahas kalau temen makan ayam taliwang, kalau selama ini kita tahu itu cuma pelecing kangkung, tapi sebenarnya kalau di masa perangnya dulu itu adalah justru beberuk terong. Nah, beberuk terong itu sendiri tuh kayak gimana sih? Ya, karena saya bukan orang Lombok, tentu saya tidak tahu. Makanya udah ada Mbak Dian yang bakalan ngajarin kita nih cara bikin beberuk terong. Nah, Mbak Dian, ini udah ada bahan-bahannya, udah lengkap. Terus gimana sekarang cara bikinnya? Caranya itu kan, jadi pertama kan terong ini sebenarnya harus kita potong dulu, terus kita rendam di air garam, dia biar nggak hitam sebenarnya itu. Ya. Yaudah yuk kita sambil potong-potong nanti kita rendam. Silakan. Ini boleh milih yang mana aja ya? Oke. Nah, untuk cita rasa sebenarnya sih terletak di terasinya. Itu yang bikin beda. Memang di terasinya itu kan memang khas Lombok, jadi nggak bisa beda untuk terasi yang di daerah lain, itu rasanya memang beda. Oke. Ini ya. Jadi, wah. Aku boleh buka nggak sih, Mbak? Oh, boleh dong. Penasaran. Siap Soalnya potongnya. kan konon kalau misalnya terasi Lombok ini jadi salah satu terasi terenak yang ada di Indonesia. Jadi pengen tahu juga, kita nyium dari harumnya dulu aja. Sebenarnya apa sih yang bikin beda? Buka semuanya ya, Mbak? Ya. Oke, dari cita rasa mungkin udangnya kayaknya yang bikin beda. Oke, bener. Wow. Beda kan? Iya. Kalau dari harumnya sendiri, ini kalau misalnya terasi yang biasa aku pakai kalau di Jakarta itu, kalau dari harumnya itu lebih menyengat. Kalau ini tuh justru lebih harumnya tuh harum ke gurih. Gurih. Memang rasanya pun memang lebih gurih, beda. Kalau asin dari terasi yang daerah lain itu agak asin. Kalau ini tuh kayaknya apa? Gurih. Ya. Oke. Jadi emang jadi bikin cita rasanya berbeda ya emang dari terasinya itu. Oke. Bicara soal terasi, hampir setiap makanan khas Lombok memang tak pernah lepas dari terasi. Terasi merupakan salah satu bumbu masak yang dibuat dari fermentasi udang dan merupakan salah satu bumbu asli Indonesia. Harum khas dengan rasa gurih membuat terasi banyak diburu, terutama sebagai campuran sambal dan bumbu masak. Rasanya yang gurih membuat terasi Lombok juga terkenal enak. Proses pengolahan yang masih tradisional membuat terasi Lombok punya kualitas unggulan. Ciri dari terasi Lombok adalah warnanya yang gelap, pekat, dan beraroma gurih menyengat. Terus ini gimana? Langsung dicampur-campur aja atau gimana, Mbak? Kita campur didirikan. Terus kacang panjang. Seger banget kan? Disiram. Lalu kita siram deh sambalnya di atasnya. Seger banget. Aduh, udah kebayang itu Mas, enak banget. Terus kasih jeruk ini juga nggak? Iya betul. Ini tuh jeruk limau. betul. Biar Ini tuh tambah segar. nah jadi itu dia. Jadi salah satu ciri khas dari ayam taliwang, pokoknya selalu apapun menunya dia biasanya memang pakai jeruk limau untuk nambah kesegaran itu sendiri. Wah, ini gimana nih? Mau disiram aja? Proses nggak boleh. Kita proses ya. Jadi udah selesai. Wah. Ini tinggal santap. Aduh, Seger banget ini. Ih, banget. Aduh. Sekali lagi nyium harumnya, emang ini aromanya, dan mungkin ini juga yang bikin waktu masa perang itu para prajurit itu jadi semangat, karena kan ayamnya terasa enak tapi ini terasa segar gitu, jadi kayak membangkitkan semangat lagi, dan mari kita berperang. Sekali lagi mari kita berperang. Ini makanan udah siap, ayamnya juga tadi udah siap, berarti kayaknya saya udah siap buat makan nih. Teman-teman pasukan saya yang tadi ada di ujung sana, mereka tetap untuk siap berperang makan bersama saya. Jadi kita ke sana yuk. Makasih ya Mbak Dian. Ini aku bawa ya.
Pemirsa, ayam taliwang meski berukuran kecil namun dikenal memiliki harga yang relatif cukup mahal, yakni berkisar antara 50 hingga 80 ribu rupiah per ekornya. Mahalnya harga ayam taliwang disebabkan karena penggunaan ayam kampung dan ayam pejantan yang memang relatif lebih mahal dibanding ayam negeri. Dua makanan sudah saya buat. Rasanya tak afdol jika saya tidak membuat minumannya. Ada dua minuman yang saya akan buat. Yang pertama adalah kopi madu jahe, dan yang kedua sparkling fruity. Kedua minuman ini adalah minuman yang sangat mudah untuk dibuat di rumah. Untuk kopi jahe madu, cukup siapkan kopi espresso, jahe yang sudah dikeprek atau diiris, lalu madu dan susu hangat. Sementara sparkling fruity, cukup campurkan buah-buahan dengan es dan soda. Jadi tadi tuh kita udah masak segala macam. Emang satu sih yang kurang minuman. Kalau di sini ada minuman sehat gitu nggak sih? Ada, kita punya dua jenis minuman sehat. Oke, yang pertama. Yang pertama itu kita punya minuman panasnya kopi, jahe dan madu. Oke, kopi jahe madu. yang satunya Cocok lain. tuh buat pandemi kayak gini kan. Jadi di tubuh tuh semua yang positif bisa diserap sama tubuh. Yang ini sparkling fruit punch. Ini boleh dibilang minuman kekinian, tapi tetap ada sisi sehatnya karena ada buahnya juga. Betul. Bikinnya panas dulu atau yang kita dingin buat dulu? yang panas dulu aja ya. Oke. Nah, pertama kita taruh di sini dulu aja gelasnya. Yang kedua kita siapkan dulu espressonya, kopinya. Oke. Tuang di sini. Pokoknya ini udah tinggal campur-campur aja sebenarnya Iya, semuanya. betul. Yang kedua kita masukkan madunya ya. Yang ketiga ini jahenya. Oke. Lalu kita masukin susu panasnya. Kita aduk puter nih biar merata. Oke. Ya, sudah jadi. Oh, udah jadi? Sudah. Ini yang buat iniannya, yang dinginnya. Yang buat dinginnya. Oh iya. Ya udah, kalau yang dinginnya kayak gimana caranya? Yang dinginnya ini begini. Itu apa? Sirup stroberinya. Nah, kita masukin dulu. Ketika buahnya udah masuk semua, kita masukkan es batu. Ih, boleh tambahin nggak sih? Boleh. Kan suka sama buah-buahan. Langsung es batunya. Yang terakhir itu kita pakai sparkling sodanya ya. Iya. Oke, jadi Sudah bisa disantap dan diminum. wah, cepet. Jadi kalau yang ini menu kekinian tapi juga tetap sehat karena balik lagi tadi ada buahnya. Yang ini sih yang penasaran. Ini kayaknya kalau diminum bareng sama ayam taliwang nggak cocok. Jadi aku cobain di sini aja nggak apa-apa ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya ini tuh bener-bener baru pertama kali nih aku cobain jahe madu. Kopi jahe madu ini tuh sebenarnya kalau untuk jahenya sendiri tuh nggak begitu kerasa banget sih, cuma seger banget, nggak cuma seger buat di tubuh tapi juga enak buat di tenggorokan, enak buat di pernafasan. Aduh. Ini karena aku udah dari tadi udah lapar. Nih saya bawa aja ya ke tempat makan saya. Silakan. Teman-teman saya udah pada mau perang soal di sana. Iya, silakan. Ya udah, aku ke sana ya, Mas Baik. Fauzan. Makasih Iya, loh. sama-sama. Tenang. Saya belum sampai, kalian udah ribet sendiri. Kita udah ngiler banget. Ya ampun. Iya, kalian mah enak nyari tempat duduk doang. Aku tadi udah sampai bakar, udah sampai bikin beberuk terongnya, sampai bikin minumannya juga. Ini emang udah waktunya makan sih. Udah jam perut keroncongan. Bener. Oke, sekarang kita mulai dari ayam yang tengah aja ya. 1, 2, 3. Taruh. Kenapa, Kak? Ngapain kita pakai sendok garpu? Bukannya sunahnya Rasulullah pakai tangan kan? Iya. Kita Kayaknya lebih mantep ya. Nah, kita pakai sunnah Rasulullah aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tunggu. Rasulullah tuh kan juga ngajarin kita nggak boleh rebutan nih. Daripada tadi kita rebutan, sebenarnya yang paling benar bagi rata. Jadi kalau kamu ambil dulu.
Oke, kamu udah ikan. Nih dari tadi yang beberuk yang aku bikin kayaknya juga layak untuk dicoba. Aku mau coba deh. Aduh, permisi. Aku double aja karena ini udah ada airnya. Yang ini kayaknya pengennya sih tetap pakai sunnah rasul, cuma apa daya ada kuah-kuahnya. Jadi tetap. Nah, kalian silahkan cobain ikannya. Jangan lupa ceritain ke aku. Nah, boleh. Nih aku dulu ya. Aku ngomongin beberuknya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Rasanya Kak? Mantap banget ya. Aduh, ini seger banget, parah. Jadi sebenarnya tadi pas nyobain, enggak, sebelum nyobain aku tuh kebayangnya ini tuh bakal nggak ada rasanya gitu, karena kan disajikan mentah, tanpa gula, tanpa garam. Jadi mikirnya iya udah plain aja gitu, apalagi terong, kacang panjang yang emang notabene-nya lebih ke rasa getir. Tapi ternyata ini mungkin efek dari terasinya itu juga udah gurih, terus ditambah tomatnya yang jadi bikin manis. Nggak pakai gula garam pun kerasa banget. Ditambah lagi yang paling afdol adalah tadi kan aku kan nyobain 1 sendok ini dengan bawang mentahnya. Seger banget. Ini tadi pun dibikinnya pedes. Wah, ini buat penggemar makanan pedes cocok nih. Kalian gimana? Mantap Kak. Ikannya juga banget dagingnya. Kita suka banget sama ikannya. Oh ya? Kalau kita sama sambelnya. Oh, ngomongin sambal. Jadi ini tuh sambalnya ada 2. Ada yang pedes, ada yang manis. Coba kalian coba. Kalian lebih suka yang pedesnya atau yang manisnya? Kayaknya yang pedes deh. Yang pedesnya. Kamu? Sama. Yang Tapi pedes. yang manis juga enak. Yang manis juga enak. Berarti balik lagi ini semua selera ya. Kalau yang nggak suka terlalu pedas, bisa pilih sambal yang manis. Kalau nggak suka yang manis, emang yang pecinta pedas, pilih sambal yang pedas. Pokoknya semuanya enak deh. Bener nggak? Setuju nggak semuanya enak? Jadi hari ini kita perang makannya udah selesai ya. Ya udah, lanjutin dulu deh makannya. Ya, setiap makanan yang kita kunyah nyatanya jauh lebih seru jika cerita lahirnya makanan tersebut turut kita ketahui. Entah kisah bahagia atau duka, namun satu yang pasti, setiap makanan tak perlu dicela, hanya perlu disyukuri karena itu semua karunia dari Allah Ta'ala. Ini terakhir sebelum kita menyelesaikan hari ini, saya mau minum sparkling fruity-nya yang enak banget. Jadi bagaimanapun tentang makanan itu adalah satu berkah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Jadi apapun makanannya perlu dihargai dan perlu juga disyukuri. Karena kalau misalnya kita bisa bayangkan gitu, hari ini kita bisa makan enak, besok kita belum tentu bisa merasakan ini. Jadi apa yang ada di hadapan kita sekarang, mari ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih ya pemirsa Jua TV udah menyaksikan Muslim Masa Kini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Muslim Masa Kini. Saya Reni Risti pamit tidur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye-bye pasukan. Bye.